Jessica Iskandar ungkap perkembangan kasus penipuan yang dialaminya. Halo teman-teman, selamat datang di Pena Selebriti. Semoga masih dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin akan membagikan kabar tentang Jessica Iskandar. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Jessica Iskandar membeberkan perkembangan kasus penipuan yang sedang ia dan suami alami. Dia berharap polisi segera memeriksa rekan bisnisnya yang menipunya dengan modus kerjasama perusahaan rental mobil tersebut. Karena saksi sudah dipanggil, bukti sudah lengkap dan jelas, ungkap Jessica Iskandar. Ibu dua anak itu penasaran mengenai alasan terlapor menjual mobil tanpa sepengetahuannya. Menurut Jessica Iskandar, rekan bisnisnya itu juga memberi bukti transfer palsu. Jessica Iskandar menantang Stephen, pelaku penipuan, menyelesaikan kejahatan yang ia lakukan. Dia yakin terlapor sudah terbukti melakukan penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen. Karena jika benar, laporan polisi aku sudah tepat untuk tindak pidana, imbuh Jessica Iskandar. Jessica Iskandar diduga menjadi korban penipuan dengan modus bisnis rental mobil. Dia mengatakan sebanyak 11 mobil mewah miliknya yang didaftarkan dalam perusahaan rental itu hilang entah kemana. Menurut istri Vincent Verhaak itu, mobil miliknya yang dibawa kabur yakni 5 unit Alphard, 2 unit Porsche, serta 1 unit Mercedes kelas, Hummer, Land Cruiser, dan Mini Cooper. Jessica Iskandar mengalami kerugian hingga 9,853 miliar rupiah akibat penipuan. Terkait kasus tersebut, dia melalui kuasa hukumnya sudah lapor polisi pada tanggal 15 Juni tahun 2022. Jessica Iskandar melaporkan Christopher Stefanus Budianto alias Stephen selaku komisaris dari perusahaan rental Trip.id atas dugaan kasus penipuan dan atau penggelapan. Laporan Jessica Iskandar tersebut terdaftar dengan nomor LPB 2947 V 2022 SPKTPOLDA Metro Jaya. Dia pun berharap agar penyidik segera melakukan pemeriksaan terhadap terlapor mengenai kasus penipuan tersebut. Hal ini lantaran seluruh saksi-saksi sudah dipanggil, bahkan bukti-bukti yang disertakan sudah lengkap dan jelas. Aku berharap semoga penyidik yang menangani kasus aku ini bisa bergerak cepat memanggil terlapor untuk pemeriksaan, karena saksi-saksi sudah dipanggil, bukti sudah lengkap dan jelas, tulis Jessica Iskandar dalam postingan akun Instagram @inijedar. Tak tega melihat istrinya menangis setiap hari hingga ASINya tak kunjung keluar. Suami Jessica Iskandar, Vincent, sempat menghubungi Stefanus. Dalam perbincangan tersebut, Vincent meminta Stefanus menanyakan kejelasan dalam kasusnya tersebut. Cuman saya harus luruskan sesuatu. Jadi kemarin baca berita di mana ada berita yang muncul Vincent yang nelpon untuk minta damai. Salah, saya memang telepon Stefan ini, tapi saya hanya tanya. Hei, kamu yang mau damai secara kekeluargaan, ingat enggak berita pertama muncul, kata Vincent. Suami Jessica Iskandar bantah telah berdamai. Lalu saya tanya karena enggak ada kabar dari kuasa hukumnya. Saya tanya baik-baik, kamu maunya damai secara kekeluargaan? Oke. Ceritakan caramu bagaimana, kalau damai saya open, cuman saya mau jelaskan saja. Oke, kalau mau damai secara kekeluargaan yang kamu ngomong, sebutkan gimana cara kamu tambahnya. Vincent Verhaak mengaku siap menyelesaikan masalah ini dengan cara damai, namun pihak Stephen belum mengkonfirmasi lagi kepada Jessica dan Vincent. Jadi dibilangnya saya minta damai. Salah, saya open untuk damai. Bukan saya minta damai. Tapi saya korban di sini, kata Vincent. Hingga kini kedua belah pihak belum melakukan komunikasi lebih lanjut untuk mencari jalan keluar dari kasus dugaan penipuan ini. Namun,
Pihak Jessica Iskandar malah mendapatkan somasi yang mengatakan ia telah mencemari nama baik dari Christopher Stefanus. Ya kaget, maksudnya tujuannya apa, somasi, kata Vincent. Saya sendiri gak paham ya soal-soal hukum kayak gini, tutup Jessica Iskandar, dalam kesempatan yang sama. Kendati begitu, kuasa hukum Jedar, Roland mengatakan somasi tersebut dilayangkan kepada kliennya tidak tepat lantaran tak memenuhi syarat. Apabila klien kami diduga melakukan pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE, perlu diperhatikan adanya surat keputusan bersama, SKB, di mana pencemaran nama baik harus memenuhi unsur-unsur harus jelas. Kata kuasa hukum Jessica Iskandar, Roland E. di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini. Seperti menyerang kehormatan, nama baik, harkat martabat, sedangkan dalam SKB dijelaskan ketika dia hanya menceritakan yang berupa penilaian pendapat. Hasil evaluasi itu bukan masuk ranah pasal 27 ayat 3 UU ITE, jangan asal-asal. Jangan kaidah hukum tidak disertakan, kan begitu, tambahnya. Roland menambahkan seharusnya pihak Stefanus tidak perlu lagi melayangkan somasi terhadap Jedar. Apabila bukti atas dugaan pencemaran nama baik telah didapatkan, pihak Stefanus sebaiknya melaporkan kasus tersebut langsung ke polisi. Dia sudah menyampaikan sebenarnya dalam domain hukum pidana itu tidak perlu ada somasi. Kalau ketika dia melihat ada bukti yang cukup bisa langsung lapor, tambah Roland E. Jedar berharap laporan tersebut bisa segera diproses oleh pihak berwenang secara adil. Prinsipnya saya yakin, optimis, terhadap laporan polisi. Semoga bisa diproses oleh penyidik yang menangani kasus saya tersebut. Jadi memulihkan hak saya sebagai korban, dapat dipenuhi kembali seperti keadaan semula, tutup Jessica Iskandar. Artis Jessica Iskandar ditipu, ia pun trauma, kapok. Emosinya terkuras mengurusi kasus ini. Trauma Jessica Iskandar ditipu ini karena membuat istri Vincent Verhaeghe itu banyak merelakan waktunya untuk mengurus keperluan proses hukum. Terlebih saat ini Jessica baru saja dikaruniai anak kedua dari pernikahannya dengan Vincent Verhaeghe. Yang pertama pastinya ini akan memakan emosi waktu saya jadi harus bolak-balik Jakarta-Bali. Saya harus meninggalkan anak saya di Bali, kata Jedar. Itu dia berita terbaru yang sudah Mimin rangkum dari sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan memberikan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu mendapat video baru dari kanal YouTube Pena Selebriti.